Kemudian materi selanjutnya yaitu materi ke-9, sterilisasi. Sterilisasi adalah pembebasan atau suatu benda dari semua organisme-organisme yang hidup, termasuk bakteri dan sporanya, secara kimiawi atau secara fisika. Adapun contoh secara kimiawi yaitu menggunakan etil alkohol pada tangan sebelum pengambilan spesimen dari penderita. Contoh secara fisika yaitu dengan cara panas kering menggunakan oven yang temperatur 160-170 derajat Celcius. Tata nama zat kimia. Germisida atau germisid ialah zat yang dapat membunuh kuman, germ atau kuman. Bakterisida atau bakterisid yaitu zat yang dapat membunuh bakteri. Fungisida atau fungisid yaitu zat yang dapat membunuh jamur. Tata nama zat kimia selanjutnya yaitu virusida atau virusid adalah zat yang dapat membunuh virus. Kemudian sporasida atau sporosid ialah zat yang dapat membunuh spora. Adapun tata nama zat kimia bakteriostatik atau bakteriostatika yaitu zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tetapi tidak membunuh bakteri. Fungiostatik atau fungiostatika yaitu zat yang dapat menghambat pertumbuhan jamur tetapi tidak membunuh jamur. Selanjutnya viriostatik atau viriostatika adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan virus tetapi tidak membunuh virus. Kemudian desinfeksi yaitu proses sterilisasi pada benda mati, misalnya pada alat-alat lab, cawan Petri, Erlenmeyer, lantai ruangan, meja operasi, dan lain-lain. Desinfektan yaitu zat kimia yang digunakan dalam proses desinfeksi. Antisepsis atau sepsis yaitu proses sterilisasi yang menghalangi terjadinya infeksi tidak toksik terhadap jaringan hidup sehingga dapat digunakan untuk jaringan hidup, seperti menghapus kulit yang akan disuntik dengan kapas alkohol 70%. Antiseptik yaitu zat yang digunakan untuk proses antisepsis, misalnya penggunaan kapas alkohol 70% untuk menghapus kulit yang akan disuntik. Waktu yaitu adalah suatu variabel yang penting dalam desinstruksi mikroorganisme dengan cara fisika ataupun kimia, yaitu penting bahwa zat yang digunakan membunuh bakteri itu diberi waktu secukupnya. Lamanya waktu yang digunakan akan tergantung pada jumlah populasi awal dari bakteri. Adapun cara-cara sterilisasi dan desinfeksi: pembersihan dengan mencuci alat-alat lab dengan air mengalir. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan dibilas dengan air mengalir sebelum makan. Lalu sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dalam sinar matahari bersifat germisid, yaitu dapat membunuh bakteri bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Walaupun untuk membunuh bentuk spora waktunya harus lebih lama, karena itu menjemur pakaian. Tempat tidur penting untuk membunuh mikroba patogen. Sinar X dan sinar gamma dapat membunuh mikroba karena merusak DNA dan menyebabkan ionisasi komponen sel lainnya. Radiasi dengan sinar X dan sinar gamma sering digunakan untuk sterilisasi benda-benda yang tidak tahan suhu tinggi, misalnya alat lab yang terbuat dari plastik, pompa suntik dari plastik, obat-obatan, dan alat-alat operasi. Selanjutnya pendinginan. Suhu rendah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan mikroba tertentu dapat berhenti. Adapun cara ini untuk mengawetkan bahan makanan yang mudah membusuk, misalnya daging. Karena pada suhu rendah ini bahan makanan tidak akan dirombak oleh bakteri tertentu seperti Neisseria gonorrhea dan Treponema pallida. Lemari pendingin dengan suhu kurang 200 Celcius
sehingga dapat digunakan untuk mencegah pembusukan makanan. Pemanasan basah autoklaf, penggunaan uap air disertai dengan tekanan. Memiliki suatu ruangan yang mampu menahan tekanan di atas 1 atm. Adapun cara kerjanya yaitu alat atau bahan dibungkus dengan kertas biasa atau bukan aluminium foil dan wadah atau botol diletakkan dalam posisi rebah. Memasukkan air di dalam tangki. Setelah air mendidih akan terbentuk uap air. Lalu uap air ini dialirkan ke ruang pensteril. Uap air akan menambah tekanan lalu diikuti kenaikan suhu di ruang pensteril. Tercapai tekanan 1,5 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Dalam waktu 10-12 menit, semua bentuk hidup seperti bakteri dan lain-lain dan spora akan mati. Selanjutnya, cara merebus atau boiling merupakan teknik desinfeksi termurah dan termudah. Waktu 15 menit setelah air mendidih. Sel vegetatif mati dalam waktu 5-10 menit, tetapi spora dan kebanyakan virus hanya mampu bertahan berjam-jam dengan cara ini. Pasteurisasi yaitu suatu cara desinfeksi dengan pemanasan. Pertama kali dilakukan oleh Pasteur untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pembusuk di dalam anggur tanpa merusak anggur sehingga anggur tetap tahan. Cara ini dapat dipakai di susu, yakni mematikan Mycobacterium tuberculosis, Brucella sp, Salmonella sp, Shigella sp. Susu dipanaskan pada 65 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya, pemanasan kering. Pembakaran merupakan cara sterilisasi yang 100% efektif karena terbatas penggunaannya. Oven untuk alat-alat yang dari gelas seperti tabung Rex botol dan alat-alat dari katun. Pemanasan sampai 117 derajat selama 1 jam atau 14 derajat selama 2 jam. Bila ada bahan dari katun, jangan lebih dari 18 derajat. Jika suatu belum menjadi 10 derajat, oven jangan dibuka karena alat akan pecah dengan pendingin mendadak. Selanjutnya, pengeringan. Pengeringan akan menyebabkan larutan di sekitar mikroba menjadi hipertonis, sehingga air akan keluar dari sel mikroba dan mikroba akan mati. Gangguan tekanan osmotik ini akan diperhebat bila ditambahkan garam dan bumbu-bumbu seperti pembuatan ikan asin atau dendeng. Tapi cara ini bukan tindakan sterilisasi melainkan pengawetan, karena dengan pengeringan ini hanya akan menyebabkan berhentinya pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroba. Beberapa bakteri yang akan segera mati karena pengeringan, misalnya Neisseria gonorrhea dan Neisseria meningitis. Sedangkan Streptococcus pyogenes dan Mycobacterium tuberculosis dapat tahan sampai berminggu-minggu. Selanjutnya, penyaringan atau filtrasi. Untuk membuat steril cairan atau larutan yang termolabil atau mudah rusak karena pemanasan seperti serum, enzim atau antibiotik. Contoh filter antara lain filter Seitz terbuat dari asbes, filter Berkevel dibuat dari diatomia, dan filter Chamberlain dibuat dari porselin. Filter ini mempunyai pori-pori yang sangat halus, 0,1 sampai 0,2 mikrometer, sehingga filtrasinya bebas dari bakteri, tetapi tidak bebas dari virus karena virus masih dapat lolos dari saringan tersebut. Sekian video dari materi ke-9, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.